selamat pagi anak-anak sekolah minggu Asuhan dan Indria. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, pasti dong. Tetap baik, sehat, senang, dan terus semangat. Nah, pada pagi hari ini kita kembali lagi di sekolah minggu kita, Asuhan dan Indria. Kita akan bernyanyi, kita akan bergerak untuk Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, semuanya udah pada siap ya? Oke, kita serahkan dulu diri kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berdoa untuk Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi dulu. Ibu cari telunjuk, cari tengah yang panjang, cari manis tempat cincin, jari kelingking, ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu kembali. Tuhan, pimpin kami dari awal kami mulai sekolah minggu kami hingga kami akhiri nanti. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk bernyanyi, bergerak untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hayo, siapa yang pagi ini ketika bangun sudah berterima kasih kepada Tuhan atau ketika bangun berdoa kepada Tuhan? Nah, kita jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang selalu menjaga kita dan memelihara kita. Yuk, kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan lagu pujian. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Anak-anak yang di rumah pasti tahu ya yang namanya donat. Seperti apa sih ciri-ciri donat itu? Ya bener, bulat. Nah ada satu lagi nih ciri-cirinya. Ya, ada yang kosong di bagian tengahnya.
Nah, kita juga diibaratkan seperti donat ketika kita tidak hidup di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu, anak-anak yang di rumah, yuk kita terus bersama-sama Tuhan Yesus. Kita terus ada di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita masih tetap berdiri, kita bernyanyi lagu Hidup Tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, hatimu kosong. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Life without Jesus like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus like a donut. Oh, there is a hole in the middle of your heart. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, hatimu kosong. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Life without Jesus like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus like a donut. Oh, there is a hole in the middle of your heart. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Yuk kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita duduk yang tenang, dan kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita menyanyikan lagu pujian, Yesus Kasih Padaku, Alkitab memberitahu. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu.
pagi adik-adik asuhan Indria. Wah, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Seru ya memuji Tuhan. Pagi-pagi kita sudah bergerak memuji Tuhan. Dan sepertinya tadi setelah Kakak Resti juga ikut bernyanyi. Haus nih. Minum dulu ah. Aduh, udah semakin lega nih. Wah, adik-adik, hari ini di sekolah minggu kita mau belajar tentang firman Tuhan. Wah, ini sangat menarik adik-adik. Sebelumnya, Kakak Resti di sini punya air adik-adik. Kalau kita haus, air berguna untuk kita minum seperti tadi Kakak Resti. Setelah minum air, lega karena habis nyanyi. Setelah minum air lega sekali. Nah, adik-adik coba Kakak Resti mau tanya kalian semua, siapa yang tahu apalagi manfaatnya air? Selain untuk kita minum kalau lagi haus, untuk apa lagi ya air itu? Wah, kita udah bermain ini di luar, udah bermain di halaman rumah. Lalu masuk-masuk udah keringetan. Apa yang harus kita lakukan? Kita mandi menggunakan air. Nah, apalagi ya, air itu bisa dipakai untuk membersihkan baju kita adik-adik. Dipakai sama mama papa kita untuk mencuci baju. Apalagi ya air manfaatnya. Ada yang tahu? Aduh, lantai rumahnya kotor nih. Dipel. Nah, kalau kita ngepel menggunakan air, ternyata adik-adik, air itu banyak sekali kegunaannya. Betul kan? Air sangat berguna. Tapi adik-adik, di Alkitab hari ini kita mau mencari tahu lagi satu manfaat air yang sangat penting juga adik-adik. Gunanya air sangat penting. Yuk adik-adik, Kak Resti mau mengajak kalian yang sudah bisa baca Alkitabnya, boleh buka dalam Matius pasal 3. Yuk coba, Matius itu ada di perjanjian baru adik-adik. Matius pasal 3 kita mau belajar ayat 13 sampai 17. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau mencari tahu apalagi manfaat air yang sangat penting. Nah adik-adik, coba kita lihat Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Alkitab kita dituliskan judulnya Yesus dibaptis Yohanes. Nah adik-adik, jadi ceritanya seperti ini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Wow, menarik sekali ya adik-adik ceritanya. Tadi masih ingat dari yang tadi kita sudah dengarkan bersama? Ternyata ini ceritanya tentang Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes adik-adik di Sungai Yordan. Nah, waktu itu Yohanes memberitakan bahwa bertobatlah, orang-orang yang berdosa harus memohon ampun kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus harus bertobat, harus datang mengatakan, Tuhan Yesus, aku mau percaya dan aku mau meninggalkan segala dosa-dosaku, segala perbuatan yang Tuhan Yesus tidak senang. Nah, waktu itu ketika Yohanes mengatakan seperti itu, Tuhan Yesus datang ya adik-adik. Tuhan Yesus berkata, aku mau dibaptis. Lalu Yohanes bingung, kenapa Tuhan Yesus mau dibaptis? Baptisan itu kan hanya untuk orang berdosa. Apakah Tuhan Yesus berdosa adik-adik? Ternyata tidak. Dikatakan di Alkitab dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa adik-adik. Lalu kenapa dia harus dibaptis? Nah, kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Karena Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya melakukan contoh seperti yang dikatakan Yohanes. Tapi selain itu adik-adik, ada tujuan yang lebih besar dari semua itu, yaitu Allah ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan, melihat bersama ketika Tuhan Yesus dibaptis dan dia keluar dari air, lalu ada suara dari langit berkata, inilah dia anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus dibaptis, Allah mau menunjukkan kepada manusia bahwa ini adalah anakku. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Siapa yang percaya kepadanya pasti selamat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat, mendengarkan. Sekarang Kakak Resti kembali ke pertanyaan tadi. Lalu, apakah manfaat air? Yang tadi kita baca salah satunya selain kita minum, kita pakai mandi, kita pakai
mencuci, apalagi manfaat air. Tadi sudah melihat untuk apa? Membaptis adik-adik. Nah, kenapa kita harus dibaptis? Untuk menunjukkan bahwa kita sudah bertobat. Bukan berarti orang yang sudah dibaptis pasti masuk surga. Bukan itu syaratnya adik-adik. Syaratnya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi air, kita dibaptis ke dalam air, ditenggelamkan ke dalam air untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa ya, aku tidak hanya mengatakan dengan mulutku, tapi aku juga mau menunjukkan kepada orang-orang. Nah, ketika kita dibaptis adik-adik, itu menunjukkan bahwa kita sudah bertobat. Bertobat artinya kita meninggalkan segala kejahatan kita. Kita tidak mau lagi berbohong kepada mama papa kita. Kita mau menjadi anak yang taat. Kita mau melakukan seperti yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan adik-adik. Itu namanya bertobat. Lalu contohnya, kalau pagi hari ini setelah sekolah minggu, mama kalian bilang, "Nak, sekarang sudah sekolah minggu, saatnya makan siang. Setelah makan siang, kamu istirahat ya." Lalu kita bilang, "Iya Ma, oke, kita makan siang, istirahat, bangun, kita boleh bermain." Lalu besoknya mama bilang lagi, "Yuk, sekarang sebelum kamu belajar, mandi dulu." Lalu, "Aku gak mau mandi, aku gak mau, aku mau nonton aja, aku gak mau belajar." Nah, apakah itu namanya sudah berubah, sudah bertobat? Dan itu bukan bertobat adik-adik. Bertobat itu artinya kita sudah bilang, "Aku mau taat kepada mama, aku mau taat kepada papa, aku mau menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan." Tapi seterusnya kita lakukan adik-adik, bukan hanya hari ini saja. Tapi besok kita tetap rajin, besok tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus, besok kita tetap bangun pagi, kita tetap melakukan yang terbaik. Itu namanya kita sudah berubah. Bukan berarti hari ini kita baik, besok nggak baik lagi adik-adik. Nah, jadi pagi hari ini di sekolah minggu kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika dia dibaptis, Allah mau menunjukkan kepada kita semua bahwa dia adalah anak Allah. Dan juga Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa orang yang bertobat itu mau memberi dirinya dibaptis. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah kita harus bertobat dulu adik-adik. Jadi kita meninggalkan kenakalan kita mau menjadi anak yang taat. Kita tidak lagi menjadi anak yang melawan kata mama papa. Kita mengasihi orang di sekitar kita. Nah adik-adik, itu dia apa yang harus kita pelajari hari ini dan minggu ini. Kita mau bertobat, kita meninggalkan kenakalan kita, hal-hal yang tidak baik, yang menyakiti hati Tuhan, dan kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang baik. Yuk adik-adik, hari ini kita punya ayat hafalan loh, dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20b. Nah, yuk adik-adik, ini dia. Kakak harus dibacakan ya. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yuk, pendek sekali ya ayat hafalannya. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah adik-adik, jadi ketika kita bertobat, satu hal yang harus kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kalau kita percaya, nanti kita diselamatkan. Oleh sebab itu, percayanya kapan adik-adik? Nanti setelah besar? Bukan, tapi saat kita masih kecil. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau bertobat, meninggalkan kehidupan kita yang lama, dan menjadi pribadi, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama. Setelah kita berdoa adik-adik, kalian akan melihat apa prakarya kita hari ini.
Dan setelah itu adik-adik setelah sekolah minggu, kalian boleh menghafalkan ayat hafalan kita hari ini ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20b. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yuk lipat tangannya dan mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu Asuhan Indria sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus dibaptis untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Tuhan Yesus taat kepada perintah Allah, bahwa orang yang bertobat mau menunjukkan bahwa dia percaya dengan dibaptis dan melakukan yang terbaik. Kami mau bertobat dari kehidupan kami yang tidak baik, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini, dan kami memohon ampun atas kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.